Dan saya Putra Kertopiano. Halo, halo semua, kami dari kelompok 5. Halo, halo semua, kami siap sedia. Sudah lama kita tidak berjumpa dengan kau. Sekarang kami siap sedia untuk kegiatan kelima. Kelompok 5. Solid, solid, solid. Di tepinya sungai waktu fajar menyingsing, pelangi menawan. Museum Wayang Sendang Mas ini terletak di Kabupaten Banyumas, lebih tepatnya di sebelah utara alun-alun Banyumas dan masih berada di area Balai Adipati Merapat, serta merupakan salah satu objek wisata edukasi dan sejarah yang wajib dikunjungi. Lingkungan sekitar museum ini juga masih terbilang asri dan sejuk karena ada beberapa pepohonan yang tertanam di sekitar museum tersebut, dan ada satu pohon beringin yang berada di depan Museum Wayang. Museum Wayang Banyumas merupakan museum khusus yang diresmikan pada 31 Desember 1983 atas gagasan Bapak Suparjo Rustam dan para sesepuh Banyumas. Museum ini berada di kompleks pusat pemerintahan lama Kabupaten Banyumas. Gedung museum sebelumnya merupakan pasban atau tempat pertemuan atau singgah bagi tamu bupati. Museum ini menyimpan lukisan bangunan lama seperti pendopo Si Panji yang diambil dari dokumen Pangeran Banyumas bertahun 1925. Alun-alun dan pendopo Si Panji ketika dipindahkan ke Purwokerto pada tahun 1937. Selain itu, koleksi yang terdapat di Museum Wayang Sendang Mas ini antara lain beragam sekali wayang-wayang peninggalan zaman dahulu yang menerangkan kehidupan zaman, seperti wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang rumput atau suket. Selain itu, di sini juga terdapat alat musik khas Jawa yang bisa disebut dengan gamelan. Di sini juga terdapat cerita Bisma Gugur yang dirangkum menjadi beberapa adegan. Adegan 1, adegan 2, adegan 3, adegan 4, adegan 5, adegan 6, adegan 7, adegan 8. Balai Adipati Merapat merupakan salah satu objek wisata budaya yang berada di Banyumas Kota Lama. Lebih tepatnya berjarak sekitar 750 meter dari alun-alun Banyumas. Balai Adipati Merapat dulunya merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Banyumas yang diberi nama Pendopo Si Panji. Pendopo Kabupaten Banyumas pertama dibangun pada tahun 1582 di masa Joko Kaiman. Namun pada 1706 Pendopo Si Panji dibangun oleh Adipati Yudonegoro II. Alasan mengapa Pendopo Si Panji dipindahkan ke Purwokerto karena pada tahun 1861 terjadi banjir besar yang mengharuskan mereka untuk memindahkan ibu kota Kabupaten Banyumas dari Banyumas ke Purwokerto di bawah naungan KRAA Suciman Mertadirja.
Pada 2022, pendopo di Kecamatan Banyumas diubah namanya jadi Balai Adipati Merapat oleh Bupati Ahmad Hussein. Di area belakang Balai Adipati Merapat terdapat taman yang disebut juga dengan Taman Sari. Selain itu, di belakang bangunan Balai Adipati Merapat juga terdapat sumur yang diberi nama Sumur Mas. Masjid Agung Nur Sulaiman adalah masjid tertua yang ada di Pulau Jawa dan terletak sebelah barat alun-alun Banyumas di Desa Sudegaran, Banyumas, Kota Lama. Menurut Babat Banyumas oleh Umar Madi dan Purbosewojo, masjid ini dibangun setelah Balai Sipanji atau Pendopo Kabupaten Banyumas dibangun pada tahun 1743. Bangunan masjid ini memiliki ciri khas Banyumas, yaitu berupa atap limasan. Mulanya, arsitektur atapnya terbuat dari anyaman daun tebu dan ubinya terbuat dari semen. Lantai masjid yang semula semen semua diganti dengan tegel pada tahun 1929. Sedangkan atapnya diganti menggunakan seng bergelombang karena anyaman tersebut sulit didapatkan dan tidak tahan lama. Di masjid ini juga memiliki beduk yang sudah menjadi ciri khas dari Masjid Agung Nur Sulaiman. Bangunan masjid ini juga masih terbilang bangunan khas Belanda, karena masjid ini memiliki jendela yang tinggi, pintu yang didesain lebar, dan tembok yang dibuat tebal sehingga sangat kokoh hingga sekarang. Kelenteng Buentek Biung merupakan salah satu tempat ibadah dan objek wisata edukasi serta sejarah budaya yang ada di Banyumas. Kelenteng ini terletak di sebelah barat Pasar Banyumas, Kota Lama, tepatnya di Jalan Pungkuran nomor 790, Kota Banyumas. Kelenteng ini berdiri sekitar tahun 2012, lebih tepatnya pada tanggal 12 September 2012. Kelenteng Buentek Biung ini memiliki ciri khasnya, antara lain yaitu ornamen-ornamen kelenteng yang memiliki makna tersendiri. Begitu banyak lilin yang terdapat di luar maupun dalam kelenteng. Ada juga patung-patung yang memiliki arti dan ciri khasnya. Dan juga terdapat gedung Tridharma yang digunakan untuk acara-acara tertentu.